Pasar sembara yang biasanya penuh dengan semangat dan canda tawa pagi itu terasa muram. Para pedagang menggelar dagangan mereka dengan raut wajah tegang, sementara pembeli tampak enggan berlama-lama di sana. Di setiap sudut, percakapan terhenti begitu saja saat sekelompok pria berwajah angkuh berjalan melintasi lorong pasar. Para pedagang menyerahkan sejumlah uang dengan terpaksa, berharap tidak menjadi pusat perhatian. Sebuah suara kecil terdengar dari seorang nenek yang berbisik kepada tetangganya, menceritakan bagaimana hasil dagangannya hampir tak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, apalagi membayar pungutan yang diminta. Namun, keluhan itu tak pernah lantang, seolah semua orang telah sepakat bahwa lebih baik tunduk daripada menantang. Raka, seorang petani muda yang sedang menawarkan sayuran hasil kebunnya, diam-diam mengamati keadaan. Ia mendengar pembeli mengeluhkan harga yang naik karena beban tambahan yang harus ditanggung pedagang. Wajah-wajah para penjual yang murung dan lesu terus menghantuinya, mengingatkannya pada masa kecilnya ketika pasar menjadi tempat penuh kehidupan. Saat pulang sore itu, langkahnya terasa berat. Pikiran tentang kondisi pasar tak mau hilang dari benaknya. Di rumah, ia termenung memikirkan bagaimana semua ini bisa berubah. Bagi Raka, pasar sembara bukan sekadar tempat berdagang, melainkan bagian penting dari denyut kehidupan desa. Keyakinan itu membuatnya sadar bahwa ia tak bisa membiarkan keadaan ini berlarut-larut. Malam itu, Raka duduk di beranda rumahnya, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Di tengah keheningan, pikirannya terus berputar, membayangkan wajah para pedagang yang terlihat semakin letih dari hari ke hari. Ia teringat pada Pak Raji, seorang penjual buah yang biasanya ceria, kini hanya tertunduk lesu saat berbicara. Bayangan itu membuat hatinya terasa berat, seolah ada beban yang tak lagi bisa ia abaikan. Raka bukanlah orang yang biasa memimpin atau berbicara lantang, tetapi kali ini, ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Ia menggenggam erat sebuah kerikil kecil di tangannya, memantapkan diri bahwa perubahan harus dimulai, sekecil apapun itu. Pagi berikutnya, Raka memutuskan untuk berbicara dengan beberapa pedagang yang ia kenal baik. Di sela kesibukan pasar, ia mendekati Bu Mina, seorang penjual nasi uduk yang dagangannya sering ia beli. Dengan suara pelan, ia bertanya, "Apa kita harus terus seperti ini, Bu?" Bu Mina awalnya ragu untuk menjawab, tapi tatapan Raka yang penuh kesungguhan membuatnya membuka suara. Dari obrolan kecil itu, Raka mulai memahami betapa semua orang sebenarnya mendambakan perubahan, hanya saja mereka terlalu takut untuk memulai. Ia pun menyusun langkah pertama, mendengarkan keluh kesah mereka satu persatu. Tanpa disadari, percakapannya mulai menyebar, menyatukan kegelisahan yang sebelumnya terpisah. Raka sadar, ini bukan sekadar melawan ketidakadilan, tapi membangun kembali harapan yang hampir padam di hati banyak orang. Minggu berikutnya, suasana pasar masih sama suramnya, namun di sela-sela keramaian, Raka mulai melihat perubahan kecil. Beberapa pedagang mulai berbicara padanya, dengan nada yang lebih pelan dan hati-hati. Mereka berbagi cerita tentang ketakutan mereka, tentang mimpi yang hancur karena penghasilan terus habis untuk membayar pungutan. Raka mendengarkan setiap kata dengan saksama, memastikan mereka merasa didengar. Semakin banyak orang yang mendekat, semakin ia menyadari bahwa ketakutan telah lama menutup keberanian mereka. Namun, di balik kegelisahan itu, ada semangat yang perlahan menyala, semangat untuk bersatu. Pada suatu malam yang hening, Raka mengundang beberapa pedagang ke gubuk kecil di belakang ladangnya. Dengan penerangan lampu minyak, mereka duduk melingkar, wajah mereka penuh keraguan namun juga harapan. Raka memulai pembicaraan dengan suara tenang, menjelaskan bahwa perubahan hanya mungkin terjadi jika mereka bergerak bersama. Ia tidak menawarkan janji muluk, hanya sebuah gagasan sederhana, saling mendukung. Suasana ruangan perlahan berubah. Ada yang mulai menangis, mengungkapkan rasa frustrasi yang selama ini dipendam. Yang lain mengangguk, seolah akhirnya melihat jalan keluar. Malam itu menjadi awal dari sebuah ikatan baru, sebuah komunitas yang siap berdiri bersama, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan keberanian dan solidaritas yang tak tergoyahkan. Kabar tentang pertemuan rahasia di ladang Raka perlahan menyebar. Meski tidak semua pedagang berani bergabung, beberapa yang hadir mulai membawa cerita itu kepada yang lain, seperti api kecil yang merambat di malam dingin. Di tengah kecemasan, sebuah harapan baru tumbuh. Para pedagang yang biasanya hanya mengeluh di balik bayang-bayang ketakutan kini mulai berbicara satu sama lain, mengungkapkan keinginan untuk kembali merasakan pasar seperti dulu, hidup, aman, dan penuh canda tawa.
Namun, di balik semangat yang mulai menyala, ada pula bisik-bisik tentang bahaya jika rencana ini sampai ke telinga para preman. Kekhawatiran itu nyata, dan rasa gentar terus membayangi mereka. Raka memahami bahwa langkah mereka harus hati-hati. Pada pertemuan berikutnya, ia membawa papan kayu sederhana yang dilapisi kain. Di atasnya, ia menggambar pasar dengan cara yang unik, menggunakan titik-titik kecil yang terhubung menjadi satu kesatuan. Kita ini seperti titik-titik ini, katanya, suaranya tegas namun hangat. Sendiri, kita lemah. Tapi jika terhubung, kita kuat, tak mudah dihancurkan. Kata-katanya membuat ruangan hening, seolah semua orang menyerap pesan itu dalam-dalam. Salah satu pedagang tua, Pak Raji, akhirnya berdiri, suaranya bergetar saat ia berkata, "Aku sudah terlalu lama takut. Tapi kalau ini bisa memberi anak-anakku masa depan yang lebih baik, aku akan ikut." Ucapan itu disambut dengan anggukan penuh keyakinan dari yang lain. Malam itu, mereka tak hanya berbagi rencana, tapi juga keberanian yang selama ini terpendam. Mereka tahu jalan di depan penuh tantangan, tetapi cahaya kecil telah menyala di hati mereka. Dan kini, tak seorang pun dari mereka ingin membiarkannya padam. Fajar menyingsing di desa Sembara, membawa angin dingin yang menyelimuti pasar. Namun, pagi itu terasa berbeda. Para pedagang yang biasanya menunduk dan menghindari pandangan, mulai saling melempar senyum kecil. Mereka yang hadir dalam pertemuan malam sebelumnya mulai bergerak dengan langkah-langkah kecil. Di lapaknya, Bu Mina menyelipkan secarik kertas di bawah dagangan seorang tetangga, isinya sederhana, "Kita tidak sendiri." Di sisi lain, Pak Raji dengan hati-hati mengajak beberapa pedagang lain untuk berdiskusi singkat di sela-sela kesibukannya. Mereka mulai berbicara, bukan tentang ketakutan, tapi tentang kemungkinan. Raka, di sisi lain, tidak tinggal diam. Ia tahu bahwa tindakan kecil harus diiringi dengan strategi. Ia mendatangi kepala desa, Pak Wiryo, seorang pria parubaya yang selama ini dikenal bijaksana namun terlalu enggan menghadapi preman. Dengan hati-hati, Raka menjelaskan apa yang telah terjadi, bukan dengan amarah, tetapi dengan fakta dan keteguhan. "Pak, pasar ini bukan hanya tempat jual beli, tapi nyawa desa kita. Kalau dibiarkan, kita semua akan hancur," ucapnya dengan nada yang menggugah. Kepala desa terdiam cukup lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Kalau kalian berani memulai, aku akan mendukung dari belakang." Jawaban itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Raka yakin bahwa mereka berada di jalan yang benar. Hari-hari berikutnya, pergerakan mereka semakin nyata. Mereka tidak menantang langsung, tetapi memperkuat ikatan di antara sesama pedagang. Dengan perlahan, pasar Sembara yang semula dipenuhi ketakutan mulai memperlihatkan perubahan. Para pedagang yang sebelumnya gemetar kini berdiri lebih tegak. Meski bayangan preman masih ada, keberanian kecil ini menjadi fondasi untuk sesuatu yang lebih besar. Bagi Raka, langkah ini bukan sekadar awal dari perlawanan, tapi awal dari membangkitkan kembali martabat desa mereka. Minggu itu, suasana pasar kembali diuji. Para preman, yang mulai menyadari ada perubahan sikap di antara para pedagang, berjalan lebih lambat dari biasanya, tatapan mereka menyapu setiap wajah yang ditemui. Bu Mina, yang biasanya menunduk saat mereka lewat, kali ini menatap lurus sambil melayani pembeli. Langkah-langkah kecil yang diambil para pedagang memang belum terbuka, tetapi ketegangan mulai terasa. Di sudut pasar, Raka memperhatikan dengan tenang, mencoba membaca situasi. Ia tahu bahwa pergerakan mereka mungkin telah terendus, dan jika dibiarkan tanpa arah, bisa menjadi bumerang. Dalam hatinya, ada campuran rasa takut dan tekad, ia sadar ini saatnya menguji seberapa jauh keberanian mereka bisa bertahan. Malam itu, di bawah langit tanpa bulan, Raka kembali mengumpulkan para pedagang yang terlibat. Suasana kali ini jauh lebih berat, ada keraguan yang melingkupi mereka setelah mendengar ancaman baru yang beredar di pasar. Namun, Raka berdiri di tengah lingkaran, suaranya mantap meski hatinya berdebar. "Kalau kita berhenti sekarang, mereka menang. Tapi kalau kita bertahan, kita punya kesempatan untuk mengubah semuanya," ujarnya, memandang setiap wajah yang menunduk. Perlahan, satu persatu orang mengangkat kepala. Pak Raji, dengan suara serak, menambahkan, "Kita sudah memulai ini bersama, dan saya percaya, kalau kita tetap bersatu, tidak ada yang bisa menghentikan kita." Malam itu, meski penuh kekhawatiran, mereka memutuskan untuk melangkah lebih jauh,
menyadari bahwa perubahan membutuhkan keberanian lebih dari yang mereka bayangkan. Pagi itu, pasar terasa lebih sunyi dari biasanya. Para pedagang sibuk dengan dagangannya, tetapi ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Para preman tiba lebih awal dari biasanya, berjalan dengan langkah-langkah berat yang menggema di lorong pasar. Mereka tidak lagi menagih dengan nada santai, melainkan menghardik dengan suara yang memecah kesunyian. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar, berhenti di depan lapak Bumina, menatapnya tajam. "Kamu pikir bisa main-main dengan aturan di sini?" katanya dingin. Semua orang yang melihat kejadian itu menahan napas, takut Bumina akan menyerah. Namun, di luar dugaan, Bumina berdiri tegap, meski tangannya gemetar. "Saya hanya ingin berdagang tanpa gangguan. Kami semua ingin itu," katanya dengan suara yang bergetar tapi penuh keberanian. Keberanian kecil itu menjadi pemicu. Raka, yang berada tidak jauh dari sana, segera melangkah maju. Ia tidak berbicara keras, tetapi suaranya cukup jelas untuk didengar. "Kami hanya ingin pasar ini menjadi tempat yang aman untuk semua. Tidak ada yang ingin melawan, tetapi kami tidak akan terus diam," ujarnya tegas. Suasana berubah hening, seolah waktu berhenti. Para preman tampak bingung dengan sikap yang tidak biasa ini, sementara para pedagang mulai berdiri satu persatu di belakang Bumina dan Raka. Tanpa sepatah kata pun, para preman akhirnya pergi, tetapi dengan sorot mata penuh ancaman. Meski kemenangan ini belum sepenuhnya nyata, hari itu menjadi momen di mana para pedagang merasa bahwa keberanian mereka tidak sia-sia. Ketegangan di pasar Sembara semakin terasa setelah peristiwa pagi itu. Meski para preman telah pergi, bayangan mereka seolah masih menggantung di udara. Pedagang yang sebelumnya merasa tenang kini dihantui oleh ketakutan akan pembalasan. Di rumahnya, Raka duduk bersama Pak Raji dan beberapa pedagang lain untuk menyusun langkah berikutnya. "Mereka tidak akan diam saja," ujar Pak Raji dengan nada cemas. Namun, Raka tetap tenang, meskipun ia tahu kata-kata itu benar. "Jika mereka kembali dengan kekerasan, kita harus memiliki cara untuk melindungi diri, bukan dengan melawan, tetapi dengan bukti dan dukungan hukum," ucapnya tegas. Raka pun mengusulkan agar mereka mulai mengumpulkan catatan lengkap tentang semua pungutan yang dilakukan para preman, termasuk nama-nama pedagang yang menjadi korban. Ini bukan sekadar tindakan perlawanan, tapi upaya membangun bukti nyata untuk melaporkan mereka. Beberapa hari kemudian, situasi semakin mencekam. Para preman mulai mengirim pesan ancaman melalui beberapa orang suruhan, menyebarkan rasa takut di kalangan pedagang. Raka, yang menjadi pusat perhatian mereka, menerima peringatan langsung melalui secarik kertas yang dilemparkan ke depan rumahnya, "Berhenti sekarang, atau pasar ini hancur bersamamu." Meski hatinya berdegup kencang, Raka tahu ia tidak boleh gentar. Ia menyimpan pesan itu sebagai bukti tambahan, lalu menemui kepala desa untuk mendiskusikan langkah mereka selanjutnya. "Pak Wiryo, ini lebih dari sekadar urusan pasar. Ini tentang martabat desa kita," kata Raka dengan nada serius. Kepala desa terdiam sejenak, kemudian mengangguk. "Kalau begitu, kita akan melibatkan aparat desa. Tapi kamu harus siap, Raka. Jalan ini tidak akan mudah." Dengan dukungan yang perlahan menguat, Raka menyadari bahwa perjuangan mereka kini berada di titik kritis, di mana keberanian harus melawan ancaman yang semakin nyata. Di balik ketegangan yang semakin mencekam, Raka dan para pedagang mulai merencanakan langkah besar berikutnya. Mereka tahu waktu mereka hampir habis. Setiap pagi, beberapa orang dari mereka diam-diam mengunjungi kantor desa, mengumpulkan bukti dan memastikan bahwa laporan mereka terdaftar dengan baik. Namun, ancaman yang terus-menerus datang kian membuat mereka waspada. Suatu malam, saat Raka tengah memeriksa catatan yang telah disusun, seseorang mengetuk pintu rumahnya dengan panik. "Raka, mereka sudah mulai menyebar rumor di pasar. Katanya, mereka akan datang besok dengan lebih banyak orang." Perasaan cemas menyelimuti dada Raka, tapi ia menekan ketakutan itu, berusaha tetap fokus pada tujuan mereka. "Jika mereka datang, kita harus siap. Ini bukan hanya tentang pasar kita, ini tentang membebaskan seluruh desa dari ketakutan yang telah menguasai kita begitu lama," ujar Raka dengan suara penuh keyakinan, meskipun hatinya dipenuhi kegelisahan. Keesokan harinya, pasar Sembara dipenuhi dengan kecemasan yang tak terucapkan. Para pedagang melakukan pekerjaan mereka dengan wajah cemas, sesekali melirik ke arah pintu masuk pasar. Raka dan beberapa pedagang yang telah dilatih untuk menjaga ketertiban bersiap-siap,
meski tidak ada satupun yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika para preman akhirnya muncul, mereka tidak datang dengan kekerasan, melainkan dengan nada sombong, berusaha menggertak dengan kata-kata kasar. Tapi Raka sudah siap. Dengan kepala desa yang mendukung di belakangnya dan bukti yang sudah terkumpul, mereka tidak ragu lagi untuk melawan. Kami tidak takut lagi, kata Raka lantang, diiringi dengan suara bulat dari para pedagang yang akhirnya berdiri bersama. Melihat tekad yang tidak tergoyahkan, para preman mulai mundur, sementara pasukan yang mereka bangun perlahan terbuka lebar di hadapan mereka, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kesatuan dan keberanian yang tak terhitung. Hari itu, Pasar Sembara merasakan sebuah kebebasan yang tak pernah mereka alami sebelumnya. Setelah ancaman yang menggantung di atas kepala mereka akhirnya sirna, ada perasaan lega yang mengalir di antara para pedagang. Mereka masih ingat betul saat para preman mundur, tidak dengan kekerasan, tetapi karena mereka menyadari bahwa tak ada lagi yang bisa mereka intimidasi. Keberanian yang telah ditunjukkan oleh Raka dan para pedagang lainnya telah membalikkan keadaan. Raka berdiri di tengah pasar, mengamati keramaian yang kini terasa lebih hidup, lebih penuh semangat. Para pedagang kembali berjualan dengan senyum, berbagi cerita tanpa takut dikejar bayang-bayang ancaman. Walau pasaran tampak sama, namun ada sesuatu yang berbeda, pasar ini milik mereka, bukan lagi milik siapapun yang ingin mengendalikan dengan kekuasaan. Dengan perlahan, Raka mulai merasa bahwa perjuangan mereka bukan sekadar tentang pasar. Itu adalah tentang kebebasan untuk hidup dengan rasa hormat dan martabat. Sebuah perubahan yang telah mereka capai bukan hanya karena tekadnya, tetapi karena keberanian untuk bersatu menghadapi ketidakadilan. Di bawah langit senja, saat Raka berjalan di sepanjang pasar, ia melihat wajah-wajah yang kini penuh harapan. Tidak ada lagi ketakutan yang menguasai mereka, hanya rasa percaya diri dan kebanggaan karena mereka telah kembali mengendalikan takdir mereka sendiri. Disinilah akhir cerita mereka, di mana sebuah pasar yang pernah dikuasai ketakutan kini menjadi simbol keberanian dan persatuan yang abadi. Raka tahu, meski tantangan baru mungkin akan datang, mereka akan